Pendataan non-ASN bagi tenaga honorer di lingkungan instansi pemerintah telah berakhir pada tanggal 30 September lalu. ASN ini sebenarnya tergantung leader. Kalau leadernya menghayati, ajak mereka semua, ini akan menjadi kekuatan yang dahsyat. Saat ini, proses pendataan non-ASN bagi tenaga honorer yang telah memenuhi syarat tengah memasuki babak prafinalisasi. Menindaklanjuti pendataan non-ASN yang telah memasuki tahap prafinalisasi ini, Menteri PANRB merilis surat edaran terbaru dengan nomor B-1917-M.SM, pukul 1/2022. Melalui tersebut Menteri PANRB menyampaikan rasa terima kasihnya sekaligus penghargaan kepada PPK yang telah melakukan pendataan non-ASN pada honorer di instansi masing-masing. Dalam tersebut juga diterangkan bahwa pendataan non-ASN dilakukan bukan untuk mengangkat honorer secara langsung menjadi ASN. Akan tetapi kegiatan pendataan non-ASN dilakukan guna mengetahui jumlah tenaga non-ASN atau tenaga honorer yang bekerja di lingkungan pemerintah. Baik itu tenaga honorer yang bekerja di instansi pusat ataupun daerah dan juga sekaligus dilakukan pemetaan bagi honorer tersebut. Hingga tanggal 30 September tahun 2022 pukul 7.10 waktu Indonesia Barat lalu, Kementerian PANRB menyampaikan bahwa hingga saat ini sudah ada sebanyak 2.113.158 data tenaga honorer yang diinput. Jumlah tersebut terdiri dari atas tenaga honorer 66 instansi pusat dan 522 instansi daerah. Dalam Kementerian PANRB mengimbau kepada PPK di masing-masing instansi untuk memastikan validitas dan akuntabilitas data dalam pendataan non-ASN dengan langkah sebagai berikut. 1. Instansi yang sudah melakukan input data tenaga honorer, wajib melakukan verifikasi dan validasi untuk memastikan bahwa data yang masuk, sudah sesuai dengan kriteria dalam surat Menteri PANRB sebelumnya. 2. Bagi instansi yang belum melakukan input data tenaga honorer, agar melakukan validasi dan verifikasi data sebelum diinput ke dalam sistem pendataan non-ASN. 3. Apabila data sudah diverifikasi dan validasi, maka instansi wajib mengumumkannya kepada masyarakat melalui portal resmi masing-masing atau dapat melalui papan pengumuman. 4. Hingga tanggal 8 Oktober tahun 2022 mendatang, masyarakat termasuk tenaga honorer yang sudah terdata dalam pendataan non-ASN wajib memantau dan memberikan umpan balik jika ada kesalahan dalam data. Hal tersebut harus dilakukan oleh tiap-tiap instansi demi memastikan terciptanya transparansi serta menjamin akuntabilitas data yang disampaikan. 5. Selanjutnya, instansi perlu menanggapi umpan balik tenaga honorer yang telah dan memperbaiki datanya paling lambat hingga tanggal 22 Oktober tahun 2022. Perbaikan data tenaga honorer dilakukan melalui laman pendataan non-ASN setelah melakukan konfirmasi kepada BKN. Adapun data final pendataan non-ASN wajib disertai surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh masing-masing PPK di instansi. Apabila data tenaga honorer yang masuk pada pendataan non-ASN tidak sesuai dan honorer tidak meminta perbaikan data, maka kedepannya akan berdampak pada pertanggungjawaban hukum. Oleh karenanya honorer wajib memantau pengumuman pendataan non-ASN di instansinya masing-masing untuk memastikan kesesuaian data dirinya sebelum tanggal 8 Oktober tahun 2022.